beli tiket itu harus pakai Garuda ID. Kalau dia nggak pakai Garuda ID, tidak akan bisa beli tiket. Halo Garuda fans, bulan November ini Timnas Indonesia akan menjalani laga kandang kontra skuad Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kamu pasti udah nggak sabar kan mau nonton langsung pertandingannya? Nah, lalu kapan tiket Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi akan dirilis? Dan bagaimana aturan baru untuk cara belinya? Langsung aja kita bahas guys. Mantap jiwa! Di pertandingan kelima dan keenam grup C dari kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Indonesia akan menjalani laga kandang di Stadion Utama GBK untuk melakoni skuad Samurai Blue dan The Green Falcons. Skuad Garuda akan menjamu pasukan Samurai Biru terlebih dulu pada tanggal 15 November nanti. Setelah itu, skuad Garuda juga akan langsung menghadapi skuad Elang Hijau pada tanggal 19 November 2024. Nah, lalu kapan tiket Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi akan dirilis? PSSI direncanakan akan merilis penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang dan juga Arab Saudi pada hari Jumat 1 November 2024. Hal ini disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulangga dalam jumpa pers Garuda ID di Stadion GBK. Penjualan tiket akan dibuka tanggal 1 November. Seminggu ini kami akan perbaiki semua. Sekitar 60.000 lembar tiket akan dirilis di masing-masing pertandingan, ucap Arya. Namun, untuk bisa membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia, harus terlebih dulu mendaftar sebagai anggota Garuda ID. Sedangkan proses pendaftarannya sudah mulai dibuka sejak tanggal 23 Oktober kemarin. Nantinya, setiap individu yang telah memiliki nomor identifikasi Garuda ID bisa memesan maksimal 4 tiket. Namun, data pembeli 4 tiket harus terdaftar di Garuda ID. Pendaftaran Garuda ID tersebut dilakukan PSSI sebagai solusi atas terjadinya ketidaknyamanan saat Timnas Indonesia melawan Australia di Stadion GBK pada September lalu. Ketika itu, banyak penonton yang tidak memiliki tiket bisa masuk ke dalam stadion. Nahasnya, yang memiliki tiket resmi malah tidak bisa masuk karena datanya telah digunakan. Nah, hal-hal inilah yang kami lihat bahwa perlu dilakukan perubahan total dan mendasar terhadap metode kita untuk memasukkan supporter ataupun membuat keamanan di dalam stadion. Jadi, kata kunci pertama yang kami lihat adalah masalah keamanan. Kejadian pertama adalah banyak sekali supporter atau penonton yang masuk ke lapangan yang kami lihat di luar dari kapasitas yang ada. Yang kedua, juga kejadian ketika ada penonton atau supporter yang menonton ataupun mau menonton, dia bawa tiketnya, ternyata tiketnya udah pernah dipakai. Maka kita bikin perubahan. Sekarang pembelian tiket yang pertama harus memakai Garuda ID, di mana ada proses KTP untuk identitas dan wajah dengan memakai face recognition, kata Arya dalam jumpa pers. Cara pendaftaran Garuda ID. Lalu bagaimana cara untuk daftarnya? Untuk bisa mendaftarkan Garuda ID, kita diarahkan untuk melakukan registrasi ke URL website kita garuda.id sebagai berikut ini. Nah, mengenai step registrasinya, berikut ini 3 langkah mudah membuat Garuda ID yang dikutip dari Instagram Timnas Indonesia. Pertama, daftarkan email aktif dan password, lalu klik masuk. Setelah itu, isi data diri, kemudian upload KTP dan foto selfie kamu sendiri.
Selanjutnya, kamu akan dikirimkan kode OTP ke email untuk validasi. Setelah itu, tinggal menunggu verifikasi selesai untuk mendapatkan Garuda ID kamu. Setelah pendaftaran selesai, kamu bisa membeli tiket pertandingan Timnas Indonesia sesuai kategori yang kamu pilih pada nantinya. Namun, sebagai catatan, amat disayangkan pendaftaran Garuda ID tersebut sepertinya masih ada masalah teknis mengenai kesiapan sistem websitenya. Berdasarkan pantauan AA, website tersebut sering bermasalah dan bahkan sering server downtime, sehingga website tidak bisa diakses. Keluhan dari para supporter pun terus membanjiri sosial media PSSI dan Timnas Indonesia. Banyak yang meragukan kesiapan PSSI dalam mempersiapkan sistem websitenya dan terkesan terburu-buru. Pasalnya, para masyarakat Indonesia dibuat kesulitan dan kecewa dari hasil pendaftarannya tersebut. Banyak yang mengeluhkan setelah daftar tapi verifikasi akun tak kunjung datang. Banyak juga yang pendaftarannya ditolak padahal sudah mengisi data dengan benar. Lalu kode OTP expired, tidak bisa login, bahkan link pendaftaran tidak ditemukan atau website tidak bisa diakses. Pihak federasi sendiri sudah mengklarifikasi lewat live streaming di Instagramnya pada hari Kamis 24 Oktober kemarin bahwa sistem websitenya sedang diupayakan untuk segera diperbaiki dan terus ditingkatkan untuk mekanisme dan pelayanannya. Kami tahu ini karena baru pertama kali, jadi mungkin ada hambatan-hambatan teknis terjadi. Dan menyampaikan kita dapat di Twitter tuh, dapat di mana grup, wah ini kok nggak bisa masuk. Ini juga ada hambatan karena kita pakai OTP-nya itu pakai email. Ternyata sistem Google-nya itu kalau ada email yang masuk berbarengan ribuan, dianggap spam. Nah ini hal-hal teknis, tapi sekarang coba terus diperbaiki, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan. Hal lain adalah nantinya pada saat kita masuk ke stadion, kan ada 3 tahapan. Di depan, masuk face recognition, kemudian body check, kemudian tiket scan. Oke, itu dia informasi mengenai aturan baru untuk syarat pembelian tiket nonton pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK nanti. Sampai di sini dulu informasi dari video ini ya guys. Mengenai daftar harga tiket dari masing-masing kategorinya, tonton di video selanjutnya ya. Oke guys, sampai ketemu di Stadion GBK nanti. Dengan dukungan langsung dari supporter Timnas Indonesia di stadion, akankah pasukan Merah Putih bisa tampil maksimal saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti? Patut kita nantikan dan doakan terus guys agar Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh di kandang Garuda. See you, bye-bye. Salam kita Garuda. Let's go! Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. Oke, gimana menurut kamu guys? Jangan lupa komennya di video ini ya. Sangat membagongkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Support terus Timnas Indonesia guys. Sampai ketemu juga di GBK nanti. See you, bye-bye. Mantap jiwa. Subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis. Okay guys,